Halo teman-teman, kembali bersama saya Arnold Silalahi di channel Berlatih Fisika. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di tempat, tonton videonya sampai habis supaya teman-teman mendapatkan penjelasan secara utuh. Oke, kita let's go langsung saja ya. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai saja teman-teman. Nah, coba kita cek dulu ini soalnya ya. Nah, ini soal penugasan yang kemarin ya, yang ada 5 soal itu. Ini kayaknya soal nomor 2 gitu. Ini kayaknya soal nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, di soal dikatakan bahwasanya sebuah pipa pancuran yang diameter mulutnya 1 cm, ini maksudnya ini ya. Jadi ini pipa, oke. Kemudian ada pipa yang kecil, lubang yang kecil ini, dan satu lagi ada yang besar di sini. Ya teman-teman ya. Jadi kita lihat diameter berarti D, kan gitu kan. Oke, diameter berarti D. Berapa besarnya katanya di situ? Besarnya dikatakan sebesar berapa tuh ya, 1 cm ya teman-teman ya. Nah jadi katanya 1 cm D-nya ya, D sama dengan 1 cm, kan gitu ya. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya. Berarti kalau diameter 1 cm, maka jari-jarinya berapa? setengah sentimeter ya teman-teman ya. Nah, setengah sentimeter nih. Lalu di situ dikatakan lagi terletak pada permukaan tanah pancuran, ya kan gitu kan. Nah, dibuat untuk menyemburkan kolam air vertikal ke atas setinggi 16 meter. Berarti ini artinya air itu memancur sejauh 16 meter, ini maksudnya 16 meter itu. Yang ini, nah, ini kemari 16 meter itu katanya. Oke ya. Nah, jadi ini 16 meter, kita misalkan kita simpulkan ini adalah Y gitu. Ya. Jelas? Bisa ya? Nah, lalu dikatakan lagi di situ untuk keperluan itu pipa pancuran dengan diameter 4 cm dihubungkan ke sebuah pompa. Berarti yang ini tuh. Jadi di sini, teman-teman, di bawah ini kelihatan ya. Nah, di sini dibuat pompa. Nah, jadi di sini ada pompa ya. Di sini ada pompa. Nah, itu dia, teman-teman. Oke. Jadi pompa itu berhubungan langsung dia dengan pipa yang besar, yang dimana katanya diameternya itu ya, diameter, saya buat ini diameter besar ya. Yang besar itu adalah 4 cm. Lalu katanya di situ kalau dia diameternya 4 cm berarti jari-jarinya itu adalah 2 cm. Gitu ya teman-teman ya. Jelas itu ya. Ini saya hapus dulu, saya buat indeksnya ya, nanti jadi kacau kalau nggak dibuat indeksnya. Ini diameter yang kecil ya. Nah lalu dikatakan dihubungkan ke sebuah pompa air yang terletak 10 meter. Nah ini dia, ini yang 10 meter itu Pak. Nah ya, oke ya teman-teman, ini yang 10 meter itu. Jadi misal ini saya buat indeksnya adalah H, keterangannya adalah H, berarti ini ya, berarti pipa bawah ini kan gitu ya. Oke, jaraknya ke permukaan ini, jadi ini permukaan tanah ya, ini permukaan. Oke, di sini permukaan tanah begitu. Nah lalu dikatakan di situ lagi berapakah besar tekanan pompa tersebut. Jadi ini pertanyaannya nih, berapakah tekanan yang di sini, kan gitu. Oke, dengan catatan tekanan udara luar 1 kali 10⁻⁵ Newton per meter kuadrat atau 1 atm ya, 1 atm. Nah jadi kita perhatikan coba ya. Nah di sini ini kan konsepnya kan hukum Bernoulli. Berarti tekanan
yang tekanan udara ini berarti itu berada pada tekanan pada mulut pipa yang terbuka ini, yang menghadap ke udara ini. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini saya buatlah kodenya misalkan tekanan pada pipa kecil. Begitu. Yang besarnya adalah berapa? 10, 1 kali 10 pangkat 5 ya, atau 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Itu tekanan pada pipa kecil. Nah, lalu di sini juga tadi dikatakan di sini ada tekanan pada pompa. Jadi tekanan pada pompa itu adalah berhubungan dengan mulut pipa yang besar. Maka ini saya buat kodenya atau indeksnya itulah tekanan yang besar, begitu kira-kira ya. Ini yang ditanya berapa katanya. Ini berapa kira-kira ini? Nah, itu kira-kira teman. Oke. Nah, dengan demikian ya, kita akan masuk ke dalam persamaan hukum Bernoulli ya. Oke, hukum Bernoulli itu kan seperti ini kira-kira teman-teman ya. P1 kan ini ya, P1 ditambah kan begitu kan. Nah, tapi karena indeksnya adalah kecil dan besar kita buat di sini, maka saya buat dia menjadi P kecil gitu ya. Paham nggak? Paham nggak itu? Tambah rho G H kecil kan gitu, benar enggak? Ditambah setengah rho P kecil kuadrat ya kan, sama dengan P besar ya, persamaannya sama, hanya indeksnya aja yang berbeda ya. Ditambah rho G H besar tambah setengah rho V besar kuadrat. Nah, sekarang kita lihat ini ada rho ini massa jenis ya. Nah, yang keluar dari pipa ini kan air kan, berarti di sini massa jenis air. Nah, saya buat catatan-catatannya di sini teman-teman ya. Kita buat di sini. Rho-nya itu adalah rho air, yang besarnya adalah 1000 kan gitu ya, kilogram per meter kubik gitu kan. Nah, lalu apa lagi? Nah, kita cek satu-satu ya. P kecilnya tadi oke, sudah ada. Ini dia P kecilnya, jelas ya. Rho-nya oke, sudah ada. G-nya sudah ada. H kecil. Kecil yang mana H kecil? H kecil itu adalah, H itu kan sebenarnya kalau H itu kan ketinggian kan gitu ya. Berarti ini kita lihat di sini ya. Ini kan pipa yang mulut yang besar itu kan berada dalam tanah kan. Maka inilah menjadi titik acuannya. Teman-teman. Bukan ini, no ya, bukan ini, tapi ini titik acuannya. Paham nggak? Berarti kita dianggap bahwasanya ini menjadi titik nolnya gitu. Berarti kalau ini titik nolnya maka pipa yang mulutnya kecil ini ketinggiannya adalah berapa? 10 meter kan gitu ya. Berarti di sini saya tulis H kecilnya itu adalah 10 meter. Jelas ya? Oke, selesai. Bisa kan? Nah, kemudian V kecil. Oh, V kecil belum diketahui. V itu kan kecepatan ya, kecepatan ini maksudnya. Ini berapa kecepatan ini keluar dari mulutnya ini? V kecil. Nah, V kecilnya belum diketahui. Oke, nanti kita cari ya. Ini masih tanda tanya. Lalu P besar ini yang ditanya, kan gitu ya, ini yang ditanya. Nah, kemudian rho G HB. Nah, ini HB. HB-nya mana? HB-nya itu kan ini kan. B itu kan yang besar kan. Berarti mulut yang besar itu di titik mana? Di titik 0 kan? Benar kan, teman-teman? Jelas nggak? Berarti ketinggian mulut pipa yang besar itu 0. Berarti kalau HB-nya ini 0 ya, kalau ini 0, nilainya 0, berarti seluruhnya ini nanti nilainya berapa? 0. Oke ya, bisa ya? Cocok? Nah, lalu setengah rho VB. Nah, ini VB itu kecepatan pada yang ini kan, mulut besar ini. Ini VB-nya. Nah, di sini VB. Kan gitu. Belum diketahui, tidak ada dikasih tahu di soal di sini, maka ini kita cari. Ini masih tanda tanya. Oke? Berarti yang mau kita cari itu adalah VK, VB, hanya itu aja kan begitu ya. Oke, ini disimpan. Persamaan ini simpan, kan gitu ya. Oke, ini persamaannya disimpan. Oke, nah sekarang kita mencari VK. VK itu kan yang ini. Jelas ya? VK itu ini ya. Nah, ini kan ada air yang mancur ke atas, naik ke atas.
Maka kita pakai di sini konsepnya lah konsep GLBB atau gerak vertikal ke atas. Nah, saya akan gambar di sini. Ya, coba kita cek ya, kita gambar. Ini tadi mulut pipa itu, kan gitu teman-teman ya. Nah, ini mulut pipanya. Nah, lalu di sini ada mancur air, begini. Ini kan gerak vertikal ke atas ini, kan gitu. Dimana ini adalah ketinggian. Tadi kita buat simbolnya apa? Y, kan gitu kan? Benar enggak? Nah, lalu di sini ini kecepatan apa? Kita anggap bahwasanya berarti yang ini V-nya ini, V kecilnya ini adalah V awal kan gitu kan? V kecepatan awal kan? Benar enggak? Benar, Pak. Benar kan? Nah, ini V kecilnya ini adalah kecepatan awal. Di sini kecepatan akhir kan gitu kan? PT kan? Benar enggak? Nilainya berapa? 0 kan gitu. Benar kan? Maka persamaan mana yang kita gunakan di sini? Kan gitu. Ya. Maka dengan demikian, ini kita gunakanlah nanti persamaan GLBB atau gerak vertikal itu yang ketiga kan gitu ya. Karena ada H-nya, ada V0-nya, ada VT-nya gitu ya. V0-nya itu yang mau dicari, V0-nya mau dicari ya. Berarti begini persamaannya. Ya, maka dengan demikian bisa kita tulis persamaannya begini. V T kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini perlambatan ya ke atas ya. 2GH. Kan gitu kan? Ini persamaan umumnya kan? Benar enggak? Ya kan? Tapi kan kita kan sesuaikan dengan kondisi soal. Maka VT-nya ini nilainya 0. Ini tadi nilainya 0, kan gitu ya. Lalu V0-nya itu indeksnya adalah V kecil kuadrat dikurang 2G. H-nya itu yang mana? H-nya itu adalah Y. Iya, gitu ya. Paham ya? Ini saya ganti warnanya. H-nya itu adalah nilainya tadi apa? Y, kan gitu. Cocok. Nah, ini dia. Bisa ya? Udah ngerti sampai sini kan? Oke, berarti V kecil itu sama dengan akar 2GY. Iya, 2GY. G-nya nilainya 10. Y itu nilainya berapa tadi? 16. 16. Gitu ya. Akar 16 berapa? 4. Akar 16 4. Akar 20? 4 akar 5. 2 akar 5. 2 akar 5. Iya, 2 akar 5. Ya kan? Cocok? Berarti VK-nya itu sama dengan, udah bisa dihitungin ya? Coba cek, berarti VK-nya berapa? 8 akar 5. Iya, berarti VK-nya itu adalah 8 akar 5. Satuannya apa? Meter per sekon. Oke, sampai di situ ngerti ini? Ini paham ya? Bisa ya? Bisa dimengerti nih ya, Bang ya? Oke, saya kira bisa dimengerti nih ya. Oke. Next, VK-nya udah clear. Ini oke, ini sudah clear. Sekarang tinggal VB. Gimana cara mencari VB-nya? Kan seperti itu ya. Mencari VB-nya ini kita gunakanlah persamaan apa? Kontinuitas. Karena ada itu ya. Persamaan kontinuitas apa? Debit pada penampang kecil sama dengan debit pada penampang yang besar. Iya. V kecil dikali luas penampang kecil sama dengan V besar dikali luas penampang yang besar. Pak, luasnya nggak ada gitu. Luasnya kita akan cari melalui diameter atau jari-jari yang diketahui kan gitu kan. Benar nggak? Iya. Benar, Pak. Iya. Untuk kan pipa itu kan dianggap bentuknya apa? Lingkaran ya kan? Maka kalau dia lingkaran, di sini berarti luasnya itu adalah luas lingkaran. I R kuadrat. Cocok? Bisa? Oke, lalu kita lanjutlah di sini, Bang. Ya kan? Berarti V kecil tadi nilai sudah dapat 8 akar 5 gitu ya, langsung aja ya. 8 akar 5 kan gitu kan, teman-teman ya. Lalu A kecilnya itu V R, berarti ini kan VR kan? Berarti R kecilnya berapa tadi?
R kecil, ini kan R kecil ya. Ini R besar. Kan VR kecil ini kan, teman-teman? Atau saya tuliskan dulu gini. Kuadrat sama dengan VB, V, R besar kuadrat. Kan gitu ya? Kuadrat. Ya, lalu di sini apa yang mati di sini? V-nya kan mati. Habis ya, habis dibagi itu maksudnya ya. Cocok? Oke, sekarang kita tulis lagi. Berarti 8 akar 5 kali R kecil kuadrat. R kecilnya berapa? Setengah. Jadi kalau dikuadratkan jadi berapa? Seperempat. Ya, sama dengan R besarnya 2. Dikuadratkan jadi berapa? 4. Pak, tapi di sini satunya sentimeter, Pak. Kok nggak diubah, Pak, ke dalam meter? Nggak perlu. Tapi nanti akan mati. Habis dibagi ya kan? Iya. Iya. Nah, sekarang ini 8 kali 1/4 itu 2. Kan gitu kan? Berarti 2 dibagi 4 setengah. Maka VB-nya berapa, Bang? Setengah akar 5. Soalnya apa? Meter per second. Oke. Sampai di sini masih bisa dimengerti atau sudah mulai bingung? Bisa ya? Oke, udah clear kan? Sudah dapat VK-nya, sudah dapat VB-nya, udah selesai. Tinggal masukkan ke dalam ke dalam persamaan, ya kan? Ya kan? Persamaan. Iya. Oke, coba kita masukkan ya persamaan ya. Kita coba memasukkan ke dalam persamaan, oke? Siap? Oke, kita mulai. Masukkan. P kecilnya tadi berapa? 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Ya, kita mulai ya. 10 pangkat 5. Kan begitu teman-teman ya. Oke, yuk. Kita coba yuk. Kita mulai. Ditambah. Nah, ini masa jenisnya itu 1000. Berarti kalau 1000 10 pangkat 3 benar enggak? Iya. Ya, oke. Lalu apa lagi? Kali 10 kali ini H kecil tadi 10 ini kan 10 ya 10. Iya, Pak. Oke, tambah setengah buka kali 10 pangkat 3 lalu dikali V kecil berapa? 8 ini ya akar 5 kuadrat ya, 8 akar 5 kuadrat dikuadratkan, hati-hati ya. Lalu sama dengan kan gitu ya. PB tambah. Oke. Kalau misalkan ini saya pindah misalkan ini setengah rho VB kuadrat ke sini langsung dikurang, bisa dipahami nggak itu kira-kira? Coba. Biar kita nggak 2 kali nulis gitu loh. Bisa ya? Oke, iya, bisa kan? Langsung saya buat begini, dikurang ya kan? Cocok? Dikurang, sorry ini. Cocok. Kurang berapa nih? Ini pindah ya, yang ini ya. Yang ini pindah kan? Yang ini. Iya, Pak. Setengah kali 10 pangkat 3 kali lalu setengah PB-nya akar berapa 5. tadi? Ya, setengah akar 5 kuadrat. Akar 5 kuadrat. Sama dengan apa? Sama dengan P besar. Karena apa? Rho GHB-nya ini nilainya sudah 0, gitu ya? 0, iya Pak. Bisa paham ya? Nah, sekarang kita selesaikan. Kita cek, ini 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 5, benar enggak? Iya. Bisa ya? Berarti 10 pangkat 5 tambah 10 pangkat 5 hasilnya berapa? 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali. Iya, mantap. Bisa paham ya? Ditambah. Bisa, Pak. Oke, ini 10 pangkat 5. Coba ini hitung, selesaikan dulu, ini berapa yang kuadrat ini? 8 akar 5 itu. Dikuadratkan berapa itu? 64 kali 5. 64 kali 5. Atau gini, 64 kali setengah. Berarti kali dulu setengah, 64 kali setengah berarti 32 kan? Nah, sekarang 32 kali 5 berapa? Iya. 32 kali 5, yuk. 160. 160 itu ya. Oke, 160 kali 10 pangkat
3. Kurang itu kan? Oke, kurang ini. Sekarang ini. Setengah kuadrat. Berarti seperempat kan? Benar enggak? 5/4. Seperempat dikali setengah. Berarti 1/8. 1/8. Dikali 5. Berarti berapa? 5/8. 5 5/8 kali 10 pangkat 3, ya kan? Sama dengan PB. Coba cek dulu ada yang salah nggak di situ? Sudah pas semua? Sudah pas semua teman-teman? Sudah, Pak. Beres ya? Udah, Pak. Nah, ini kan pangkat 5. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Berarti kan yang nanti ini nggak bisa diselesaikan, harus kita ubah nanti ke dalam pangkat 5, betul kan? Bisa nggak? Supaya bisa dijumlah, maka itu harus dibuat dalam pangkat 5. Atau ini yang kita buat ke dalam pangkat 3 boleh, terserah mana aja boleh deh. Ya. Nah, kalau ini saya buat dalam pangkat 3, pangkat 5, berarti ini menjadi berapa? 1,6. Iya, kali 10 pangkat berapa nih? Pangkat 5. Dikurang. Ini 5/8 ini kira-kira berapa ya? Coba hitung bentar. 5/8 berapa itu? 2 digit aja ambil. Belakang koma. Ayo, berapa? Berapa? 0,6. 0,6 gitu ya? Iya, Pak. 0,6 itu berarti kalau di pangkat 5 berapa nih? 0,0 gini ya? Benar nggak ini? Cocok nggak ini? Iya. Bisa. Nah, lalu kurangkan lagi nih 1,6 dikurang 0,006 berapa? Atau selesaikan ini semuanya berapa nih coba? PB berarti 2 tambah 1,6 itu 3,6 kan? Benar enggak? Ya kan? Udah selesaikan lah coba. Berapa nih? Hitungan. Coba bisa ya? 3,6 dikurang 3,6 dikurang 0, berapa itu? 594. 3,594 Kali 10 pangkat 5. Oke, berarti 3, aduh, mana ini? 5. Sama dengan 3, ini hasilnya ya. 594 kali 10 pangkat 5. Satuannya apa? Newton per meter kuadrat gitu ya. Cocok? Bisa ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Oke. Itulah untuk apa? Tekanan daripada siapa? Tekanan daripada pompa. Jelas ya? Nah, jadi coba cek dulu, mana lebih besar, tekanannya pada pipa yang besar atau pipa yang kecil? Pipa yang besar. Iya, harus, dan itu wajib. Ya, harus wajib. Kenapa? P besar itu harus lebih besar daripada tekanan pada pipa kecil gitu loh. Supaya apa? Airnya naik ke atas kan gitu. Benar enggak? Cocok? Bisa ya, teman-teman ya? Nah, jadi dengan demikian, beginilah penyelesaiannya. Oke, teman-teman, silahkan screenshot. Nanti kamu catat, ya. Udah kalau kamu screenshot? Pak. Oke. Kalau sudah di screenshot, silakan kembali ke atau buka videonya, saya mau closing. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Kemudian kalau udah selesai PJJ-nya dibantu orang tuanya kerja ya. Oke. Keluar tetap pakai masker. Oke ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat.
semoga kita tetap semangat ya, dan corona ini cepat berlalu. Dadah. Oke teman-teman, demikianlah video pembahasan soal kita ya. Semoga teman-teman semakin mengerti, semakin paham ya, dan semoga juga video ini bermanfaat. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan bagi kepada teman-teman yang lain. Oke, akhir kata saya ucapkan, berlatih dan terus berlatih, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, dadah, bye.